Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Izinkan di sini Mbah Dul akan mempraktekkan tutorial wudhu, insya Allah secara syar'i, nanti di bawah pengawasan Mas Ustadz kita Siswoyo. Ini tujuan kita apa? Agar menjadikan kita semua lebih bisa menikmati wudhu kita. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ya Pak Dil? Pertama buka keran. Pertama buka keran. Cukup kalau ya. Jadi ono siwakan bareng betul. Bismillahirrahmanirrahim. Iku ada nganu guys, lengkap ya. Lengkap Pak. Wah, Coba membersihkan, kali aja ada kotoran-kotoran yang bersihkan. Alhamdulillah. Jadi kesenangan nyesep banyu irung. berarti yang menjadi kesunatan loh, kesunatan nyesep penyiring kok Tadi sebelum tadi kan basuhan pertama, kedua sunnah, ketiga juga sunnah. Temennya Pak kurang mundur ya. nah, orang menduit Pak Dil, orang menduit. Kuburan mukhajal ini Mencorong soalnya pasti. ngusap sebagian kepala. Wah, Ya, ngusap daunnya lubangnya lah. itu sunnah tapi nek kono Daunnya. dilakukan. Terakhir basuh kaki. Setelah itu berdoa menghadap ke langit, menghadap ke kiblat. Selesai. Jadi wudhu sing kualitas A tapi nek kono ya belum anu. Ane gung plus tapi biasa. Nah, plus nanti kan saat dulu ono siwakan bareng, siwakan, sikatan saat ini termasuk. Nah, Pak Untung ya, alhamdulillah. Sekarang Pak Untung monggo praktek. Ya, Pak Dil aja. belajar. Loh pemirsa Kayak gini loh, Pak Dil biasa. ya. Saya juga siap praktek. Monggo. Ya, cukup ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi nganu sing banyu sithik, Pak. Saya mbah medianya siapa kan gitu. Oke. Alhamdulillah. Loh, akbar. Bisa. Sebentar, sampai 6 menit. Di posisi kering ya. Saudaraku, selanjutnya di sini akan saya praktekkan wudhu minimalis. Nah, jadi yang minimalis orang mau makan. Ada wudhu minimalis. Ini sangat perlu dipahami. Untuk apa? Ini mengantisipasi mungkin di antara panjenengan ada dalam satu kondisi di mana air hanya secukupnya saja. Misal teman-teman kita yang di perjalanan, kerjanya di perjalanan Pak Untung,
sales. Dia dalam posisi perjalanan, walaupun di situ ya ada rukhsah dari Allah untuk kita melakukan jamak. Sudah diniatkan jamak takhir. Wes duhurku tak lakoni ning asar. Tapi sampai posisi asar ndek, ini masih dalam perjalanan, dia mencari musola, mencari masjid, tidak ketemu. Sehingga dia tidak mau harus memanfaatkan yang ada. Adanya cuma air. Satu aqua. Ini cukup. Bikin tidak apa? Ini cukup. Nah, tujuannya untuk mencapai keabsahan wudhu tetap cukup. Ya, tetapi kita harus tahu caranya. Bagaimana mungkin air 1 gelas? Ini harus difahami ya sebelumnya. Sebelum ini saya praktekkan, mohon izin untuk sedikit menjelaskan. Sebenarnya kita memakai wudhu pakai air, yang air ini disiapkan untuk minum. Sebenarnya boleh, tidak boleh loh ya. Air disiapkan untuk minum, sebenarnya itu tidak boleh digunakan untuk wudhu. Kecuali dalam posisi yang memaksa. Terpaksa kita mau menunaikan kewajiban sholat, tidak menemukan air, yang ada hanya air yang disiapkan untuk minum. Ya, masih 3 aqua, yang 2 diminum sopir sama kernek, yang 1 dipakai wudhu. Kita praktek ya. Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Pak Go, ini Batul praktek wudhu sudah. Hai, termasuk Pak Go ini perlu paham. Mungkin kita dalam posisi perjalanan sulit mencari air, kita butuh wudhu. Yang ada cuman banyu 1 gelas aqua. Solusinya gimana? Ya banyu ini kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk pakai wudhu. Cuman karena airnya ini hanya sedikit, kita wudhu, kita ambil yang wajib-wajib saja. Contoh, nanti membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian di kepala dan kaki. Selebihnya itu tidak, karena untuk mencukupkan air. Lah banyu semuanya juga kemu barang entek Mas Hamid ya juga kemu ya. Bismillah, kita niat ya. Alhamdulillah. Jadi kita langsung praktekkan banyu 1 gelas bisa dipakai wudhu. Bismillah. Ini cukup. Tapi sampai rata Pak Uno ya. Cukup. Jadi 1 basuhan. 1 basuhan cukup. Cuman baru berapa saja kurangnya ini. Ini tapi tidak sambil bicara loh ya. Ini kan mempraktekkan. Ya. Jadi termasuk kan Mbak ya. Sudah cukup. Ketika wudhu berbicara itu makruh. Ini kan untuk menjelaskan saja. Jadi hanya 1 basuhan tapi sampai rata. Bagaimana caranya? Ya tangan jangan berhenti. Sampai rata jangan berhenti. Jangan sampai berhenti. Ya. Kedua, ketika membasuh tangan kanan, dalam posisi kita harus mencari tempat untuk menempatkan air. Ya. Misalnya di sini. Harus ada tempat loh, enggak gimana. Sini cukup sampai cukup sampai harus sampai yang penting tangan bergerak terus, yang penting basah itu aja. Iya, biasa kelomoh nah. Iya tapi harus sampai mili ini basuh kok. Kalau ngusap ya enggak. Ini yang tangan depan sampai mili nih, turun sampai mili, tapi tetap ratanya sampai tangan jalan mili. Untuk mengusap sebagian kepala, baru separuh. Nah, insya Allah banget cukup untuk kaki. Ini cukup masih banyak, ini cukup.
Alhamdulillah masih 30% mau dong. Ya, itu kan Alhamdulillah. sing saya Pakai minum, iya kan Mas sunah ya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. meminum turan air wudhu. Masya Allah. Subhanallah. Bismillah. Jadi termasuk disunahkan itu ketika selesai wudhu ada air turan diminum. Misalnya Pak, Bahkan air keran. Alhamdulillah kan minum air keran itu ya. Maksudnya Mas Ini daripada ini masih sisa ya dimanfaatkan diminum. ya, tapi disunah sunah. Bahkan yang cara nganu pedas ini itu termasuk apa menjadi obat segala penyakit. Jadi meminum air bekas dari wudhu, turan dari wudhumu. Fadlul ma'asilah ya. Turain air wudhu diminum. Oke, saudaraku, sementara sekian dulu kita ke dalam lagi lanjut ngopi, oke? Semoga bermanfaat. Nek wudhu nganu juga apa sing nganggo dicawuk Lah itu perlu jeding. kayak sing nganggo Siwur. siur Pak misalnya utawa baskom sih. Ini Pak Wayo iki, bagian Pak Wayo. Aku jadi detail 2 kali kok. Ganti. Kayak iya baskom. Pilih. Sing rada ambah ya sing dinggo iku lho, dinggo buah niku lho ya. Alhamdulillah. Saudaraku, ya kita niatnya share, berbagi sedikit apa yang kita bisa, semoga manfaat. Tentunya masih banyak kekurangan. Ini anggap saja kekurangan itu memang mulai dari kita. Kalau ada satu kebenaran mungkin itu insya Allah berkat pertolongan Allah. Itu pasti dari pertolongan Allah. Kita sambil menunggu Pak Untung menyiapkan air. Ini tadi spontan ya, dadakan tadi, mohon maaf Pak Untung. Alhamdulillah. Saudaraku, nanti kalau mungkin ada yang ditanya-tanya silahkan. Kami sangat berterima kasih. Pak ini lebih detail. Satu lagi yang istimewa, kita ikuti praktek dari Ustadz Siswoyo. Ini yang belum pernah Anda duga. Wes cukup Bang. Cukup. Posisi di sini apa nih? Oke deh. Nek kono ya ora apa-apa nek. Ini kono. Bisa. Airnya sih. Nah, Jadi kan gini, wudhu kan ada yang modelnya dipancurkan, yang kedua dengan dihurfah atau dicawuk. Bahkan di situ dijelaskan Pak Dul. Nek airnya itu dicawuk, disunahkan ditaruh di sisi kanan kita. Oh, gitu. Nek misal air itu ditumpahkan kok dikocorno di sisi kiri kita. Ini bener sisi kiri gini. Sisi kirinya. Tapi ini kan dicawuk, jenis yang bener yang ini. Tapi Makanya saya usul di sini. Nah, di sini, ya. sisi Ada kanan. kiblat dan dia, memang sunnah menghadap kiblat gitu. Sunnah menghadap kiblat. Bismillah. Nah, gini. Nah, itu wudhu lirofil. Pertama memang disunahkan kita membasuh tangan. Nah, ini kan karena tangan kita khawatir nanti kita masukkan kotor. Akhirnya kita cukup sedikit saja kita Iling. nah, untuk basuh. Ini sunnah. Dan disunahkan ketika kita melakukan kesunahan yang belum sampai wajah itu kita niat melakukan kesunahan wudhu. Dan kita mendapatkan kesunahan wudhu. Karena niat kan pas basuh wajah. Ya. Padahal ada sunah-sunah yang dilakukan sebelum basuh wajah. Itu disunahkan kita sambil melakukan koyok cuci tangan atau berkumur. Nanti berarti kita dengan niat melakukan sunahnya wudhu. Ini yang pertama cuci tangan, sudah bersih. Kemudian kemu ya. Jadi kemu itu Satu paket. sebenarnya ya yang baik memang satu untuk mulut, satu untuk hidung. Dan sunahnya itu memang dikumur-kumurkan kemudian disemprotkan lagi. Tapi misalnya kok ditelan tidak apa-apa, sunah.
Dan juga tidak wajib disemprotkan. Cuma kita cukup memasukkan air ke mulut atau ke hidung, itu menjadi sunatan. Yang kedua ya. Selain puasa loh Pak Untung Puasa. ya. Puasa gelegat-gelegat. 3 kali ya. Praktek ini belum ada yang nggak. Nah, ini istimewa. Bayangkan, kalau ada ilmunya, air 1 ember pun bisa melaksanakan wudhu dengan cara menyawuk. Menyawuk bahasa Indonesia apa ya? Umbelin-belen kan Mbak. Menyawuk bahasa Indonesia apa? Tolong ya, komentar di bawah ya. Menyawuk bahasa Indonesia apa? Setelah kita mau basuh muka, itu kan disunahkan kita mengambil air dengan kedua telapak tangan. Itu kesunatan. Jadi tidak masalah kita masukkan ini kita masukkan, ya. Ini tidak apa-apa, tidak sampai air mustamal. Terus kita pakai. Nyawuk niatnya apa? Nyawuk Pak Untung. Bahasa Indonesia apa? Nyawuk. Ya, Ini sudah selesai ya, 1 kali basuhan. Nah, ini berarti sudah cukup. yang wajib sudah, tinggal kita melakukan kesunahan. Dan ini tidak apa-apa, tangan kita tetap kita masukkan ke. Kalau sunat tidak apa-apa berarti ya. Ya tidak apa-apa, selama kita niat memasukkan ini sebagai alat mengambil Nah, air, itu tadi loh. Tadi itu saya tidak menjadikan mustamal. Ya, ingat ya, ketika setelah kita membasuh muka, ikan wajib. Otomatis rukun yang kedua kan membasuh tangan. Ini kita tangan masukkan ke ember ini. Kok tidak niat sebagai alat mengambil air? Airnya kan mustamal. Karena podo karo kita membasuh tangan kita. Podo karo dia sudah membasuh tangan di dalam. Berarti tangan yang rukun yang kedua setelah wajah kan tangan. Kok kita cemplungkan tanpa ada niat sebagai alat tuh nyawuk. Nyawuk bahasa Indonesia apa ya? Kurang ketemu. Mengambil air ini berarti jadi mustamal. Tapi ini kita Megang air. Tapi nyedok itu nyedok. kita jadikan sebagai cuma apa? Sebagai alat untuk ngambilin tidak apa-apa. Tidak. Ini yang kedua. Kedua. Ketiga. Nah, ini berarti kesunahan 3 sudah. Tinggal basuh tangan. Nah, ini kan mestinya kan rukun yang nomor 3. Kita mengambil air di sini itu tidak membasuh tangan, tapi cuma kita mengambil. Jadi Niat mengambil. tidak menjadikan mustamal. Jadi kita tangan sebagai alat. Misalnya gini. Perhatikan ya saudaraku, ketika tangan kiri Ustadz Siswoyo berada mengambil air itu niat bahwa tangan kita sebagai alat untuk mengambil air. Udah ya, terus kedua harus ada niat itu. Niat mengambil. Mengambil air ini alat mengambil air. Ini berarti Tangannya. sudah selesai semua. Jadi memang kesunatan membasuh tangan itu dari ujung ke sini, bukan sini ke sini. Itu sunai, ujung ke sini. Nek cara sunai kan gitu. Namanya wudhu A++. Nah ini sudah selesai ya, sudah dianggap rata, tinggal kesunahan ya kali. Kedua, Air mengalir. kesunahan saudaraku ya. Jadi boleh Kemarin sudah dijelaskan perbedaan antara membasuh dan mengusap Pak Untung ya. Kalau membasuh itu sampai ada posisi air yang mengalir. Tetapi kalau airnya sedikit tadi yang mengalirnya sambil dengan tangan. Iya gimana? Tidak boleh mengatakan mengalirkan air. Jadi penting ada air yang mengalir dan diratakan. Kesunatan apa? Nyelani. Sudah 3 kali. Ya, terus yang basuh mengusap sebagian dari kepala. Nah ini kan bisa selalu kita jaga niat bahwa niat kita mengambil air. Tidak untuk niat mengambil. Tidak wakil siwur. Ketika kita itu mau Ngambil. memegang Ya. air. Ngambil. Niatnya
tidak lebih mengambil. Jadi tangan sebagai alat. Kanggo siwure kasane ngono. Nah. Ping 3 kali. Nah, ini tinggal kaki. Kaki berarti kan ini ada sini kan di kocono gak apa-apa. Nggak masalah, aman ya. Bisa. Nah, sakit. Alhamdulillah. Oke. Makanya kesunatannya di antara mendesain tempat wudhu itu aja ya. Ana pancikane itu memang fungsinya ini. Kira kudu gledak. Memang lemu ya. Di kesunatan apa? Tasbih sekarang ya. Ini juga kesunatan 3 kali. Sudah cukup cara kewajiban terus doa. Seperti betul tadi, sunanan. Doa ini menghadap kiblat dan menghadap ke langit. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Selesai. Saudara Sidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita lanjut khotbah Pak Mapin ya. Lanjut ngopi-ngopi dulu. Nah, selesai. Nanti kalau belum 100% paham kan ya bisa tanya